Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan cara menggunakan aplikasi Edlink. Namun terlebih dahulu tentu saya akan lebih menjelaskan apa itu aplikasi Edlink. Aplikasi Edlink itu adalah satu aplikasi yang dipergunakan untuk proses mengajar dan belajar. Otomatis kalau kita berbicara tentang proses mengajar dan belajar, berarti segala bentuk yang diinginkan pembelajaran itu semuanya ada pada Edlink, mulai dari pembagian materi, kemudian proses diskusi, bahkan penugasan-penugasan untuk siswa kita. Nah, maka semuanya ada di dalam Edlink ini. Makanya kita sebagai warga pendidikan, khususnya kepada tenaga pendidik, sangat perlu menggunakan aplikasi ini. Apalagi saat ini kita berada di situasi pandemi COVID-19, maka sangat perlu untuk menggunakan. Nah, pada kesempatan ini langsung saja saya mengarahkan teman-teman sekalian untuk mengetahui cara penggunaan aplikasi Edlink. Nah, terlebih dahulu langkah awal yang kita perhatikan adalah harus terkoneksi dengan jaringan. Itu yang paling penting, karena Edlink itu dengan menggunakan laptop PC, tentu akan kita paling pertama diperhatikan itu adalah jaringan, apakah terkoneksi atau tidak. Setelah itu kita masuk ke aplikasi browsing yang mengantarkan kita untuk membuka aplikasi Edlink. Ya, ini dia. Nah, setelah masuk di bagian sini, kita langsung klik saja Edlink. Nah, ini sudah terdapat di urutan pertama. Langsung klik saja. Nah, baik teman-teman sekalian, di layar laptop saya ini sudah terbuka layar halaman awal Edlink. Nah, bagi kita yang belum tahu cara mengaplikasikannya, cukup lihat di pojok kanan ini, klik masuk. Nah, ini teman-teman sekalian. Nah, tentunya di sini ada dua pilihan, ya, Siakat atau Google. Ya, ada dua pilihan. Kalau kita umumnya yang memiliki akun tersendiri dari kampus atau sebagai mahasiswa, kita milih akun sendiri, kita masuk di sini. Ya, kalaupun kita sebagai belum memiliki akun, berarti kita masuk di akun Google untuk lebih praktisnya. Namun saya perlihatkan terlebih dahulu sebelum saya menjelaskan lagi tentang bagaimana seorang guru mengaplikasikan aplikasi Edlink menjadikan sebagai bahan pembelajaran. Nah, di sini fitur pertama, Siakat, kita cukup memasukkan saja akun yang disediakan kampus. Kebetulan saya kuliah di Institut Agama Islam Negeri Parepare. Nah, kemudian saya masukkan username yang telah disediakan oleh kampus dengan name saya sendiri, kemudian masukkan password yang telah disediakan oleh kampus, kemudian klik masuk. Oke teman-teman sekalian, nah ini sudah masuk. Nah, di sini di halaman ini saya sebagai mahasiswa, ya, saya sebagai mahasiswa yang masuk kepada halaman awal dari beranda akademik atau ruang belajar saya di perkuliahan. Nah, di atas ini, ya, saya perlihatkannya. Di sini ada ruang kelas, ruang kelas akademik.
kemudian di sini ada obrolan. Di sini dapat menjelajah ya untuk melihat konten-konten yang dikeluarkan oleh Edlink. Nah, di sini tuh saya bersama saja. Di sini ada kelas akademik. Nah, di sinilah proses bagaimana kita mengetahui bahwa ada perkuliahan hari ini, jadwal minggu ini, tentang berita kampus, dan juga ada tugas di sini yang belum saya kumpulkan teman-teman sekalian. Saya kira di sinilah muncul peringatan tugas. Nah, tentu saya jelaskan dulu di sini sebagai mahasiswa. Nah, di sini ada mata kuliah pengembangan evaluasi PAI bersosieti, metodologi penelitian PAI, diskusi dan inovasi PAI, praktik teknologi dan media pembelajaran PAI. Nah, sebagai contoh untuk kita mengetahui bagaimana Edlink yang telah terisi oleh dosen ya, dan mahasiswa untuk mengunjunginya. Nah, akan dibuka. Nah, ini teman-teman sekalian. Nah, jadi di sini terdapat aktivitas proses perkuliahan melalui Edlink. Nah, di sini ada teman-teman sekalian, terdapat bermacam pertemuan yang telah disediakan oleh dosen mata kuliah praktek teknologi media pembelajaran PAI. Mulai sesi 1, pertemuan 1, kedua, ketiga. Ini saya jelaskan saja ya, sebelum saya perlihatkan contoh atau cara menggunakan kita sebagai guru atau sebagai dosen. Nah, ini sampai di pertemuan ke 16. Nah, tentu kita pasti merasa bingung bagaimana cara menampilkan atau memberikan kalimat seperti ini, judul dari pembahasan ke pertemuan. Nah, oke, dalam lama-lama teman-teman sekalian, kita langsung saja. Saya login dulu akun saya, kemudian keluar. Kita masuk di akun sebagai guru. Nah, sekali lagi saya ingatkan bahwa si akad ini adalah akun dari akademik atau sekolah yang kita tempati jika ada akun Edlinknya. Namun jika tidak ada, hanya kita menggunakan Edlink yang umum, kita buat sendiri. Nah, kita bisa menggunakan akun email kita, akun Google kita. Nah, di sini saya gunakan akun Google saya, yaitu ini. Nah, ini teman-teman sekalian. Nah, di sini saya sebagai guru dan saya perlihatkan di sini saya sudah membuat satu kelas. Ya, saya sudah membuat satu kelas. Nah, ini kelas baca tulis Quran. Nah, ruang kelas saya ada di sini. Nah, teman-teman sekalian, ketika Anda membuka ruang kelas, maka muncul dua pilihan, akademik atau umum. Karena di sekolah saya tidak memiliki, di sekolah yang saya tempati mengajar tidak memiliki kelas akademik Edlink, maka saya menggunakan secara umum. Saya membuat kelas secara umum. Nah, di sini ruang kelas terdapat kelas yang sudah saya buat. Nah, sudah saya buat, namun saya akan perlihatkan nanti cara membuat kelas. Nah, cara membuat kelas di awal-awal kita mulai mengoperasikan Edlink. Nah, tentu terlebih dahulu teman-teman sekalian, ketika Anda sudah masuk di aplikasi Edlink ini, maka yang paling awal kalian harus kunjungi adalah profil. Nah, ini profil untuk menguatkan identitas kalian agar mudah diketahui oleh peserta didik kalian. Nah, yang mengganti nama, ubah mengganti nama, kemudian memberikan singkatan singkat tentang kelas kalian, kemudian memasukkan email Anda yang aktif, kemudian nomor telepon Anda, kemudian jenis kelamin Anda apa, kemudian simpan. Nah, itu teman-teman sekalian. Nah, kemudian setelah kita mau mengubah profil,
kita kembali kepada pembuatan kelas. Bagaimana cara membuat kelas? Nah, ini dia teman-teman sekalian. Cara membuat kelas itu cukup tambah kelas, ya lihat di pojok sini, tambah kelas. Nah, tambah kelas. Nah, di sini untuk membuat kelas pertama cukup kalian menuliskan ilmu kalam, ya, ilmu kalam. Kemudian nama kelasnya apa, cukup tuliskan nama kelasnya agama, ya, kelas agama. Deskripsi tentang kelas tersebut apa, nah, kemudian sifatnya pribadi, nah, kemudian buat. Nah, kita lihat perubahannya. Nah, jadi kita teman-teman harus diisi dulu deskripsi secara singkat apa maksud daripada pembuatan kelas ini untuk mengetahui ilmu kalam pada masa pelajaran agama Islam. Nah, buat teman-teman sekalian. Nah, ini sudah terbuat, ya. Nah, sebelumnya saya tidak ada, ini sudah ada dan pesertanya belum ada. Nah, untuk menginformasikan kepada peserta didik kita untuk mengikuti kelas ini, ya, cukup klik ini. Cukup klik ini dan memberitahukan untuk gabung ke kelas, ya, buka linknya, kemudian mengcopy atau memasukkan ping ini agar dia bisa bergabung langsung kepada kelas kita. Nah, teman-teman sekalian, karena anggota kita belum ada, ya, nah, kita juga dapat mengundangnya melalui undang anggota, ya. Tuh, nah, di sini karena belum ada aktivitas pembelajaran, nah ini kosong ya teman-teman sekalian, karena kita baru membuat kelas baru. Nah, ingin menambahkan pertemuan, cukup klik tambah sesi. Nah, karena hari ini tanggal 20 dan waktunya sekarang ini cukup tepat, ya, jam 14.37, kemudian kita simpan. Nah, ini sudah ada sesi teman-teman sekalian. Nah, namun kita belum mampu mengubah atau memberikan materi dan deskripsi dalam ini karena belum mau diubah. Nah, untuk memberikan keterangan di dalam yang diinginkan ini, maka klik ubah. Nah, ini sudah bisa diubah teman-teman sekalian. Topiknya apa? Karena ini pertemuan pertama, berarti kita kontrak belajar. Kontrak belajar. Kemudian tujuan pembelajarannya untuk mengetahui kesepakatan proses belajar. Nah, kemudian setelah itu, jika kita ingin memasukkan sebuah materi, cukup klik ini teman-teman sekalian. Jika kita ingin masukkan sebuah materi pada kelas ini, ya, nah setelah kita mengisi ini, nah, maka klik simpan. Nah, kemudian untuk menambahkan materi, nah, cukup klik ini,
materi, bisa juga berubah kuis, tugas. Namun pertama kita mengisi materi, tambahkan. Nah, di sini pada pengisian materi dalam pertemuan pertama ini ada 3 bentuk peserta didik kita mampu memberikan diekspor materi kita, baik berupa gambar, video yang kita berikan atau dokumen, agar dia bisa membacanya tergantung apa yang kita inginkan untuk mereka. Nah, judul daripada materi itu ditampilkan materi tentang apa, tentang ilmu alam ya. Kemudian memasukkan gambar, kita tambah saja karena ini kosong, ingin menambahkan gambar ya. Kemudian ada upload, kemudian klik saja ini ya. Setelah itu ya, cukup membuka saja. Kalau di sini pilih saja di antara ini, kemudian klik open. Ya, klik open ya. Itu secara tidak langsung nanti akan muncul di sini ya. Bisa juga berupa sebuah video dengan cara yang sama ya, cara yang sama menambahkan sebuah video. Bisa juga berupa dokumen dengan cara yang sama pula ya. Ketika sudah ditambahkan, maka akan muncul seperti ini. Dan cukup mengklik saja untuk mengupload, kemudian pilih satu item. Ini sudah masuk teman-teman sekalian. Di sini peserta didik harus mengunduh materi yang telah dibagikan berupa dokumen agar dia mudah membacanya ya. Nah tentu kita menunggu daripada apa yang telah kita bagi materi tersebut ya. Kita akan membagikan sekarang atau nanti, itu udah pilihan ya. Ini itu beritahu semua anggota kelas checklist ini. Maka dia disimpan, akan sampai semua kepada mereka. Telah simpan. Secara tidak langsung mereka di akun email mereka akan masuk semua pemberitahuan tentang ini, bahwa materi pelajaran muka alam kontrak belajar sudah masuk di pertemuan pertama. Kita kembali lagi di kelas muka alam. Nah, di sini karena saya tadi sudah masukkan materi awal, maka di sini akan tampil aktivitas ya, aktivitas belajar pertama. Itu teman-teman sekalian, jadi cukup mudah ya untuk masukkan materi. Kemudian untuk dari menu tugas, ketika kita ini memberikan tugas kepada peserta didik kita, cukup pilih sesi. Ketika kita ini membuat sesi, bisa masukkan langsung tugas kepada kontra belajar sesi pertama ini. Siapa tahu kita mainkan tugas kepada mereka. Bisa juga dengan menambah sesi baru ya, sesi baru ya, dengan membuat topik ya, atau kita bisa juga membuat kontrak belajar ya. Nah, setelah itu klik menggeser atur tugas. Nah, di sini teman-teman sekalian, kita disuruh mengisi judul tugas yang diberikan. Misalnya membuat rangkuman. Kemudian tambahkanlah berkas apa yang kita inginkan. Misalnya dia membuat rangkuman dari video yang kita bagikan atau materi yang kita bagikan ya, kita pilih video lah, kita item. Ini langkah berikutnya. Teman-teman sekalian, di sini ada catatan ya, kita memberikan karena berupa video, simaklah video tersebut dan
ini. Setelah itu maka kita kembali ke bawah ini ya, masuk ke poin bawah, tambahkan batas waktu penyerahan. Artinya batas pengumpulan tugas rangkuman ini kita akan buat kapan ya, mulai hari ini ya, sampai mulai hari ini batasnya sampai tanggal berapa kita berikan, misalnya besok ya, Januari. Oke. Berarti dia harus mengumpulkan tugasnya 1 hari dari hari ini ya. Kemudian bagikan sekarang. Nah ini teman-teman sekalian, dan ini waktunya akan berputar ya, akan berputar terus sampai mereka mengumpulkan tugasnya. Nah ketika mereka sudah sampai, ketika pemberitahuan ini telah sampai kepada akun Edlink peserta didik, maka di situ akan juga berjalan waktu ini sesuai dengan apa yang kita aturkan tadi. Nah di sini teman-teman sekalian kita bisa lihat ini tentang tugas. Nah kemudian kita ke kuis ya, ini kuis berupa kuis pertanyaan-pertanyaan untuk mata pelajaran Ilmu Kalam. Sini kontrak belajar, langsung saja kemudian atur kuis. Nah ini kelas Ilmu Kalam, situ kontrak belajar, judul kuis. Apa judul kuis itu? Kita taruhkan saja judul kuis tentang tauhid ya, tentang tauhid. Kemudian pertanyaan yang kita berikan apa? Tanda pertanyaan ya. Ini pertanyaan 1 yang kita isikan apa arti tauhid misalnya. Di jawaban A kita berikan tauhid itu kepercayaan, kemudian di sini keyakinan ya. Kemudian di sini apa ya, ibadah ya, ibadah. Kalau kita mau menambahkan lagi satu apa namanya, tambahan lagi, cukup klik ini saja. Apalagi amalan ya, itu teman sekalian. Nah jika bagi penyetor ini cukup klik checklist ini ya, jika benar pilih satu di sini supaya mereka kita bisa mengetahui mana jawabannya benar ketika mereka jawab. Nah satu soal pertanyaan ini diberikan bobot berapa? Hanya diberikan bobot berapa? 10 ya. 10. Nah itu teman-teman sekalian. Nah, kemudian simpan ya. Bisa juga kita menggunakan import pertanyaan. Nah, kalau kita memiliki berkas atau dokumen yang telah kita buat berupa berkas, kita masuk di sini saja. Nah, kemudian pilih satu, ini saya sudah beri contoh ya, pilih satu, nah, kemudian masukkan saja dengan contoh. Nah ini sudah masuk ya, misalnya contoh ini ya, contoh, kemudian impor. Nah sambil menunggu impornya jadi penggunaan aplikasi Edlink ini dalam proses belajar mengajar itu tidak terlalu sulit ya, dan juga memudahkan guru atau dosen dan juga kepada peserta didik dalam menyerapi
pembelajaran, karena saat ini kan dibutuhkan sekali teknologi digital untuk menunjang perkembangan dunia pembelajaran. Nah, seperti saat ini sekarang kan kita dalam keadaan situasi COVID-19, maka sangat efektif sebagai pengganti tatap muka kita dalam proses belajar mengajar. Nah, teman-teman sekalian, tentu ini lama, singkat atau lama itu tergantung dari kapasitas dokumen yang kita masukkan, ya, bagaimana beratnya. Yang jelas begini teman-teman sekalian, oke, sambil menunggu dokumen yang kita berikan sama ya. Yang jelas begitu teman-teman sekalian. Jadi ketika sudah terunduh ini, maka itu akan secara sendirinya akan masuk di unduhan. Itu kalau kita menginfo pertanyaan. Nah, kemudian langkah berikutnya, nah ini dia teman-teman sekalian. Seperti tadi juga ada pilihan tanggal, ya, batas mereka mengerjakan kuis. Nah, misalnya tanggal 22 batas mereka mengerjakan kuis. Nah, kemudian setelah itu bagikan kuis itu. Nah, teman-teman sekalian, nah ini dia. Nah, berarti kita menunggu waktu dia selesaikan itu 2 hari dari hari ini, ya. Kalau dia sudah menyelesaikannya, cukup kita lihat hasilnya, ya, apakah dia sudah mengisi atau belum. Nah, di sini akan terlapor laporan daripada jawaban analitik kita. Baik, teman-teman sekalian, itu saja daripada penjelasan bagaimana menggunakan aplikasi belajar Edlink untuk kita sebagai tenaga pendidik, sebagai guru dan dosen, untuk menunjang meneruskan pembelajaran tatap muka di rumah. Nah, itu saja. Jadi saya kira sampai di sini. Kalau ada yang baik, semoga bisa bermanfaat. Jika ada yang kurang, ya mohon maaf, berlindung maaf sebagai manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Oke, makasih teman-teman sekalian, waktunya telah menyimak video ini secara singkat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.